Selamat datang di sharing session MGMP Bahasa Inggris SMP Kota Samarinda. Hari ini yang akan kita share adalah Creating Fun Activities with Padlets. Peserta kita kali ini datang dari berbagai daerah. Dari Kaltim ada 60 peserta, Kaltara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jakarta, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Hari ini sharing session kita akan berdurasi kurang lebih 2 jam dan kami informasikan bahwa acara ini direkam untuk kemudian diupload di YouTube. Supaya tidak ada kendala di jaringan, harap kamera dinonaktifkan dan mikrofon di mute pada saat Ibu Safitri nanti presentasi. Kemudian supaya kita lebih saling mengenal, harap akun Zoom-nya di rename menggunakan nama asli. Dan nanti di akhir acara akan ada photo session. Pada saat photo session, harap Bapak Ibu nanti membuka kameranya masing-masing. Dokumentasi di photo session biasanya digunakan untuk laporan. Dan di bagian akhir juga akan ada exit ticket atau absensi untuk acara ini yang bisa juga digunakan untuk laporan. Dan kembali kami informasikan bahwa pada sharing session ini tidak menyediakan sertifikat dan juga tidak ada assignment. Rundown kita untuk hari ini, bagian pertama adalah opening, bagian kedua kita langsung ke sharing session, speakernya adalah Ibu Safitri Wahyuni MPD, moderatornya Bapak Muhammad Nur MPD. Setelah sharing session, akan ada question and answer dan juga akan ada practice. Di kesempatan ini, Bapak Ibu bisa langsung berlatih menggunakan Padlet. Dan yang terakhir adalah penutup dan photo session. Baiklah Bapak Ibu, selamat bersenang-senang bereksplorasi menggunakan Padlet dan saya kembalikan kepada Bapak Muhammad Nur sebagai moderator. Silakan Pak Nur. Thank you so much for your enak di sana ya. Semoga keadaan kita semua sehat selalu, baik-baik saja dan tetap semangat. Namun sebelumnya saya mau tes suara dulu, apakah di sana terdengar dengan baik, Bu Maria? Bagus Pak. Baik. Mudah-mudahan di rekan-rekan semua yang bergabung juga suara terdengar dengan jernih. Kita sangat senang karena ada beberapa dari peserta kita yang juga berasal dari luar kota Samarinda, bahkan luar kota provinsi Kalimantan Timur. Saya mengucapkan selamat datang di kegiatan MGMP Bahasa Inggris Kota Samarinda. Hari ini merupakan pertemuan rutin MGMP Bahasa Inggris Kota Samarinda. Salah satunya kita akan berbicara tentang salah satu aplikasi yang bisa dipakai untuk pengajaran jarak jauh atau sering disebut sekarang dengan istilah PJJ. Di masa pandemi seperti ini, aplikasi-aplikasi semacam ini sangat bermanfaat sekali untuk guru sebagai media pembelajaran yang bersifat inovasi, kemudian dan menyenangkan bagi para peserta didik. Hari ini pembicara kita adalah Ibu Safitri Wahyuni MPD. Beliau adalah penulis buku sekaligus pengurus di MGMP Kota Samarinda. Beliau akan berbicara tentang Padlet, ya, salah satu aplikasi yang bisa dipakai di pembelajaran bahasa Inggris terutama. Namun tidak menutup kemungkinan pembelajaran juga bisa dipakai tidak hanya di bahasa Inggris tapi di mata pelajaran lain. Untuk peserta kita ya tidak cuma dari bahasa Inggris ya Bu Maria ya, tapi ada juga dari mata lain. Jadi ini sangat bisa dipakai untuk mata pelajaran apapun ya, tidak cuma bahasa Inggris.
Baik, saya selaku moderator pada acara hari ini, yang pertama saya akan mempersilahkan kepada Ibu Sapitri untuk presentasi. Kemudian setelah itu ada pertanyaan ya, dari peserta, dan setelah itu penutup. Nah, namun selama presentasi silahkan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, itu Bu Sapitri kemarin tidak keberatan jika selama presentasi ada yang ingin bertanya. Karena sifat kita adalah sharing, otomatis kita tidak hanya mendengarkan saja secara pasif, namun kita juga bisa interaktif nanti di session presentasi nantinya. Sekaligus tidak hanya presentasi disampaikan, namun kita juga akan berlatih bersama-sama. Ya, jadi Padlet benar-benar kita aplikasikan ya, seperti apa nanti di jalan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sekarang kami persilakan kepada speaker kita, Bu Sapitri Wahyuni, untuk memulai sharing pada hari ini. Silakan Bu Sapitri. Ya, terima kasih Pak Nur dan Bu Maria. Suara saya kedengaran ya? Jelas ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kalau di sini sudah sore ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk mampir ke acara kami hari ini. Kita santai saja Bapak dan Ibu. Ini sifatnya sharing saja sekaligus diskusi, cerita-cerita tentang gimana sih kita kalau pakai Padlet ketika ngajar gitu ya. Baik ngajarnya ini online atau remote teaching, kemudian maupun nantinya juga blended atau clip, ataupun nanti memang kalau sudah tatap muka ya. Ya, mungkin beberapa orang di sini ada yang sudah pernah ikut ya tentang sharing session Padlet. Rasanya ada, saya lihat juga ada same participant bulan lalu, tapi nggak apa-apa, nanti kita sharing saja, siapa tahu sudah pernah mengaplikasikan langsung di kelasnya ya. Oke, saya akan coba share layar saya dulu. Sudah kelihatan kah Bu Maria? Kelihatan Ibu. Kelihatan ya, oke, thank you. Ya, jadi dari formulir pendaftaran yang sudah Bapak dan Ibu isi itu ada beberapa pilihan ya tentang, oh saya sudah tahu tentang Padlet, oh saya sudah tahu sedikit tentang Padlet, oh saya sudah pernah menerapkan Padlet, oh saya belum tahu sama sekali tentang Padlet. Nah jadi sepertinya bervariasi ya, tapi tidak apa-apa, kita akan coba kupas pelan-pelan ya. Ya, jadi tema kita hari ini adalah ini, how we create fun activities with Padlet. Pasti Padlet itu ya, sekarang kita lihat dulu. Ya. Nah, silakan kita menulis sedikit dulu. Silakan scan barcode. Kalau tidak berhasil men-scan, silakan dicek di chat box-nya. Akan ada link yang di-share di situ. Sudah Bapak dan Ibu? Kalau sudah di-scan, akan muncul link. Kalau mau repot men-scan, silakan langsung klik linknya. Saya stop share dulu ya. Saya akan perlihatkan. Sebentar. Sudah ada yang berhasil masuk ya? Link sudah ada saya taruh di chat, Bu. Oke, thank you Bu Maria. Sudah terbuka ya linknya ya Bapak dan Ibu ya? Ya, jadi silakan di situ dilihat what I want to know and what I want to know more about Padlet. Silakan.
ketik di sini, misalnya Padlet is an onboard. I want to use Padlet. Silakan diketik giving ticket. Kemudian post. Silakan, saya tunggu. Silakan link yang kedua. Kalau sudah di-share Bu Maria. Sepertinya ada kendala teknis dengan Padletnya, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang silakan fokus ke link yang kedua, ke link yang satu diabaikan saja. Nanti akan kita coba lagi, ya. So, link yang kedua ini tentang where are you from? Karena Bapak dan Ibu berasal dari beberapa daerah yang berbeda. Jadi, saya mau kenalan dulu, walaupun mungkin sebagian sudah kenal ya, tapi nggak apa-apa. Silakan. Beritahu saya Anda dari mana. Caranya begini, klik petanya, kemudian begini caranya nih. Ini ada tanda plus ya, bukan klik petanya, ada tanda plus di atas. Klik, kemudian cari tempat sini. Misalnya saya akan ketik saya dari Samarinda, West Kalimantan. Pilih Samarinda. Nih, saya sudah ada di Samarinda. Ya. Oke. Kalau mau ditulis, apa sih yang istimewa dari Samarinda? Saya akan tulis Islamic Center. Ya. Nah, kemudian saya enter. Saya klik di luar. Ya. Silakan. Nah, sudah ada beberapa sepertinya. Kalau mau dikasih nama boleh ya, karena kalau Anonymous belum tahu namanya siapa, belum punya akun. Nih. Nah, ada Mbak Rahmadini. Halo Mbak Rahma, dari Palu. Kemudian ini siapa nih dari Indonesia? Dari Balikpapan siapa namanya? Anak Grogot. Tanah Grogot ya. Prabu Mulih. Ini siapa Prabu Mulih ya? Ismi kah? Siapa ya? Oke. Silakan namanya boleh ditulis. Ini Mbak Rama, karena dia sudah punya akun, makanya namanya muncul sama seperti postingan saya tadi ya. Oke. Rata-rata banyak dari mana nih? Ada yang dari Tenggarong, kita lihat. Oke, saya cepat terlalu besar. Oke, ada yang dari Sebulu. Mostly from West Kalimantan ya, tapi banyak juga nih dari yang lain nih. Oke. Oke, ya kita sudahi dulu Bapak dan Ibu ya. Nanti dilanjutkan lagi, nggak apa-apa. Itu salah satu contoh Padlet. Nanti boleh dieksplor lagi. Saya akan kembali ke laptop sebentar. Saya mau ambil screen saya dulu. Mana tadi ya screen-nya ini. Nanti boleh dilanjut-lanjut lagi ya. Nggak ditutup linknya, terbuka selamanya. Masih ada yang nulis-nulis. Ntar dulu ya, nanti dilanjut ya. Soalnya akan mendistract presentasi saya ini. Karena dia notifikasinya muncul di layar. Nanti dilanjut lagi ya. Oke, sudah kembali ke laptop ya Bu Maria, kelihatan ya. Ini yang tadi.
Nah, sekarang kita lihat hari ini itu kita mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin Padlet itu apa, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan dengan Padlet, dan apa yang sudah saya lakukan dengan Padlet ini. Nanti akan saya sharing ya pengalaman saya pakai Padlet. Kemudian yang keempat, mudah-mudahan waktunya cukup. Mari kita coba sama-sama ya. Oke, Padlet itu apa sih ya? Padlet itu adalah papan tulis online interaktif ya. Jadi dia online dan interaktif ya, artinya kita bisa berinteraksi. Bisa real time, bisa sinkronus ataupun asinkronus ya. Kalau sinkronus itu artinya langsung pada saat itu juga. Kalau asinkronus itu nanti ya, siswa mungkin dikasih tugas untuk mengerjakan di Padletnya nanti, nggak apa-apa ya. Tolong di mute dulu ya, yang belum mute. Oke, kemudian bisa dipakai untuk dipakai gitu dengan siswa ya. Berarti kan bisa dipakai dalam pengajaran ya, pelajaran. Kemudian bisa di-insert dengan link, video, gambar, dan sebagainya. Kemudian yang bagusnya lagi dari Padlet ini dia mudah dan menyenangkan ya. Kenapa menyenangkan? Nanti kita lihat ya. Nah, ini tampilan Padlet kalau di laptop atau desktop atau PC. Sedangkan ini tampilannya kalau di handphone atau mobile phone ya. Kurang lebih sama seperti modelnya ya. Kita lihat. Nah, ini contoh Padlet yang sudah pernah dikerjakan, sudah dipakai oleh murid-murid saya. Ya, ini kebetulan yang saya screenshot ini tampilan dari laptop. Ini juga, ini bentuknya rekaman video, langsung pakai Padlet rekamnya ya. Kemudian ini semacam prompt ya atau brainstorming. Ini kebetulan waktu itu ketika workshop Bitmoji ya. Jadi pesertanya saya suruh brainstorming pakai Padlet, pakai Padlet ya. Gambarnya lucu ya, bisa di custom untuk ininya backgroundnya ya. Kemudian, nah ini tugas Bapak dan Ibu guru peserta webinar MGMP Bahasa Inggris SMP Samarinda yang kemarin. Jadi tugasnya itu juga dikerjakan di Padlet, membuat PBL plan ya, Project Based Learning Plan, karena waktu itu temanya juga mengenai PBL ya. Oke, itu contoh-contohnya. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan dengan Padlet ini? Bisa ngupload foto, kemudian video, apalagi audio dan sebagainya. Bisa juga insert link, bisa juga dari Google gambar ya, bisa juga capture. Ini merekam video tadi ya, ini kemudian suara, bisa juga merekam screen ya, menggambar, ini bagus sekali, lucu ya. Kemudian itu tadi yang ini place, pakai peta, map ya, seperti yang sudah kita coba tadi di awal. Kemudian bisa menghubungkan antara Padlet, postingan Padlet satu dengan Padlet lainnya ya. Oke, nah ini tampilannya ya. Jadi ini fitur-fitur atau ikon yang bisa dipakai untuk bikin Padletnya supaya rame ya. Anggaplah ini papan tulis kita ya, ketika ngajar online mungkin, jadi bisa dipakai dengan berbagai macam pilihan ya. Nah, sekarang lihat, saya akan memperlihatkan contoh-contoh bisa dipakai apa sih Padlet ini ya. So I have some ideas here. This is the first 9 ideas. Saya akan perlihatkan. Ini untuk brainstorming. Waktu itu materinya mengenai sport ya. So I put some pictures here. Kemudian anak-anak cuma disuruh menulis kata atau frase. Bahkan ada yang menulis kalimat sebenarnya sepertinya ya, yang berhubungan dengan ini ya. Waktu itu report text-nya mengarah ke animals dan sebagainya ya. Oke. Ini salah satu contoh. Kemudian untuk summary. Topik summary ya. Nah, ini kebetulan mata pelajarannya prakarya. Saya guru prakarya juga kebetulan ya.
Jadi anak-anak setelah belajar itu bikin summary di sini. Saya sudah belajar apa aja sih, gitu ya. Oke. Menggunakan Padlet ya. Kemudian book review. Ini materinya bahasa Inggris. Anak-anak waktu itu saya beri tugas membaca buku atau e-book ya. Materinya naratif ya. Kemudian setelah itu mereka mereview e-book yang dibaca, naratif teks yang dibaca, kemudian diletakkan di Padlet ya. Tentunya sebelumnya sudah ada penjelasan, sudah ada arahan, apa sih yang direview gitu ya. Jadi seperti ini ya. Ada poin-poin tertentu di sini seperti karakter, setting, plot, dan seterusnya. Ya. And then greeting card. Ini materi bahasa Inggris ya. Waktu itu mereka saya suruh mencari greeting card, kemudian membuat pertanyaan dari greeting card yang mereka posting di Padlet ya. Oke, next. Drawing. Nah, this is nice. Anak-anak SMP biasanya seneng. Jangankan ya SMP, yang gede aja kayaknya lucu deh ini kalau pakai yang begini. Waktu itu rencananya mau mengajar descriptive text tentang animals, tapi saya suruh gambar-gambar dulu. Nah, ini gambarnya langsung Bapak dan Ibu di Padletnya ya. Cuma pakai jari atau pakai pen yang spesial untuk screen-nya. Nah, ini mereka lucu ya. Mereka tertawa loh melihat gambarnya sendiri. Oh, gambar saya jelek, Bu. Ya, seperti itu ya. Kita tinggal berikan apa ya? Apa sih namanya ini ya? Jenis-jenis binatang di sini ya. Apa yang harus mereka lakukan intinya jelas ya. Oke, next. Self introduction. Ini materi kelas 7 di awal sekali waktu itu. Saya suruh mereka memperkenalkan diri. Tertulis ya. Ini tertulis setelah waktu itu pernah ada prakteknya juga, cuma saya pakai Flipgrid karena Flipgrid itu high bandwidth ya, jadi tidak saya suruh posting di sini ya. Flipgrid ya langsung di Flipgrid ya, kan ada ininya ya, aplikasinya ya. Oke, next. Self description. Mereka mendeskripsikan diri mereka menggunakan Bitmoji-nya masing-masing ya. Jadi anak-anak Sekoy, tempat saya ngajar itu, diwajibkan punya Bitmoji, terutama yang kelas 7. Nah, seperti ini. Oke, next. Procedure text. Ini waktu itu saya berikan kategori di sini, nama makanan atau minumannya saja. Mereka langsung menentukan, oh resepnya ini. Resepnya doang sini. Sudah pakai ini enggak step enggak? Enggak, yang masih resep ya. Ini sebagai prompt juga. Kemudian sentence tracing. Ini waktu itu materi kelas 8. Simple past tense, mereka saya suruh balapan buat kalimat banyak-banyakan yang banyak menang ya. Ternyata mereka tertarik sekali ya. Nah, ini waktu itu saya agak strict Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Padlet ini bisa disetting, kita approve postingan orang. Maksudnya seperti ini, tidak langsung. Kalau Bapak dan Ibu tadi kan bikin peta, klik-klik-klik langsung ada ya, muncul ya. Tidak saya setting, harus saya approve dulu. Kalau yang begini harus saya approve dulu. Kalau kalimatnya masih salah, saya reject. Ya. Kalau sudah betul, baru saya terima ya, supaya bisa diposting di sini ya. Kejam memang kata anak-anak. Cuma hasilnya lumayan ya. Lumayan memuaskan ya. Ya, itu 9 ide yang pertama. Sekarang ada lagi ide yang lain. Video recording, ini yang sudah saya perlihatkan tadi. Waktu itu mau mengarah ke report text tentang plan, cuma saya kasih prompt dulu. Saya minta mereka untuk merekam tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Merekam bukan hanya rekaman video, tapi pakai suara ya, suara dan berbahasa Inggris. Jadi memperkenalkan, kedengaran ya kira-kira ya kalau saya klik ya. Saya suruh mereka merekam, kemudian memperkenalkan tanamannya secara singkat.
Sinyalnya. Oke. Jadi mereka posting rekamannya di sini langsung dengan Padlet. Saya akan memberikan nilai dengan cara dikasih star saja. Starnya 5 berarti nilainya sempurna. Ya. Kalau di bawah 5 perlu diperbaiki sebenarnya. Oke, next. Playing map. Sama seperti yang Bapak dan Ibu lakukan tadi. Cuma waktu itu saya kasih tema. The most amazing places that I visited. Jadi mereka mengklik satu tempat. Mereka klik satu tempat, kemudian mereka pernah ngapain di situ, saya suruh tulis pakai, ini kosong nih, pakai kalimat. Nah ini lagi liburan waktu itu, padahal saya suruh pasten ya. Waktu itu saya tidak pakai approval, jadi mereka menulis. Nah ini, satu siswa ke Banjarmasin, katanya dia liburan ke sana tahun 2018 ya. Jadi ini rata-rata masih di Indonesia ya. Nah, banyak ya. Oke. Kemudian survei and voting. Survei and voting ini gampang. Padletnya tinggal disetting dengan star atau love ya. Jadi ini yang tadi ya, masih yang gambar yang banyak-banyakan dapat love, dapat atau star bintang, itu yang berarti paling bagus postingannya. Seperti itu ya. Kemudian story review. Oke. Nah, ini materi naratif teks kelas 9. Mereka mereview story, ya sama kurang lebih tadi ya. Ada teks yang diberikan, kemudian direview dan kemudian dibahas ya. Direview secara tertulis. Kemudian sentence construction. Waktu itu materinya should and must ya. Seharusnya saya tambah kolom-kolom lagi di sini, cuma waktu itu memang pendek sekali, jadi seperti ini saja ya. Oke. Kemudian small discussion, nah ini belum dilakukan, masih planning. Karena kemarin di sekolah saya terputus ujian sekolah SMA, ya. Jadi SMP-nya libur. Untuk begini kita bisa posting video di sini, kemudian nanti suruh siswa mendiskusikan apa sih ini ceritanya, ini tentang apa sih, mungkin sudah ada instruksinya ya. Caranya sama seperti yang tadi, yang di link pertama, cuma tadi ada kendala teknis sedikit. Ini tinggal diketik, kemudian ketik post sama dengan yang sentence racing tadinya. Untuk group discussion, ini bisa katakanlah materinya sama ya yang tadi, ini bisa di split, misalnya mau bikin 4 grup bisa, kita tinggal pakai extension di sini ya, di Chrome kita, pakai ini tab resize, nanti saya akan tunjukkan, semoga waktunya cukup. Intinya Padletnya harus dibuat 4 dulu, di remake atau di copy ya, baru nanti di setting di sini. Pakai tab resize-nya untuk split screen layout ya. Nanti dia jadinya akan seperti ini ya. Jadi langsung kontrol siswa kita ya. Tentunya ini linknya beda-beda ya. Link ini untuk grup yang satu, yang ini untuk grup selanjutnya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya kembali ke sini karena belum selesai. Ini bisa juga dipakai untuk reflection. Ya, ini waktu itu materinya seni budaya. Saya ngajar seni budaya juga kebetulan ya. Jadi mereka tinggal posting apa yang sudah dipelajari, poin-poin apa yang sudah dipahami, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ini terakhir prompt. Seperti yang tadi, what I know and what I want to know. Ini waktu itu materi workshopnya Bitmoji dengan guru-guru di mana ya, saya lupa ya, di kelas kreatif rasanya ya. Jadi mereka posting Bitmojinya, kemudian ya kinda having fun waktu itu ya. Oke. Ini contoh yang split tadi ya. Nah,
ada lagi ide-ide lain yang bisa dilakukan dengan Padlet. Banyak sekali sebenarnya ya Bapak dan Ibu ya. Bisa bikin kolaboratif note-taking. Jadi siswa bisa komen-komenan ya, bisa balas-balas komenan, bisa kolaborasi, bisa juga jadi exit ticket. Exit ticket ini semacam apa ya, kayak review, kayak bahan refleksi, atau bisa juga nanti poster presentation, anak-anak disuruh bikin poster kemudian diposting di Padlet, atau ini field trip recap, ini semacam review atau rangkuman mengenai field trip. Kemudian untuk practicing math problems, nah ini kalau untuk ini nanti kita mainnya ke Google Form, kemudian pakai extension, bukan extension tapi add-ons, ada yang namanya Hypatia atau dan banyak sekali add-on untuk matematika di Google Form itu. Kemudian bisa untuk podcast collection, ya, rekaman suara ya, ditaruh di Padlet, rekaman anak-anak. Pitch and Pit ini semacam kayak checking in students ya. Misalnya hari ini hari Senin, kita baru masuk nih, kita suruh mereka tulis pitch and pitnya. Pitch and pit ini maksudnya, kemarin waktu weekend atau pas minggu sebelumnya, apa sih hal yang hal-hal yang positif terjadi padamu, kemudian apa negatifnya, seperti itu ya. Jadi semacam kayak tadi checking in students condition ya, dan masih banyak lagi ya hal-hal yang bisa dilakukan dengan Padlet ya. Oke, caranya gampang ya. Install. Kalau pakai HP, install aplikasinya dari Play Store. Kemudian kalau dari kemudian buat akun. Kalau dari laptop sama, tinggal masuk ke padlet.com, sign up, masukkan email, buat akun, selesai. Tidak terlalu rumit. Kemudian mulai create Padletnya tadi, ada beberapa pilihan template-nya ya. Kemudian share link-nya ke siswa. Atau kalau mau disetting dulu, dibuat cantik Padletnya, ditaruh latihan yang diperlukan, share link-nya ke siswa, kemudian bisa digunakan sama-sama ya. Link itu bisa ditaruh di mana-mana ya, bisa ditaruh di Google Classroom, bisa ditaruh di Google Meet, ditaruh di Zoom ya, di chat ya, dan seterusnya ya. Oke, so thank you. If you have any question, please ask me. Sebelum kita coba-coba main Padlet ya. Silakan, saya kembalikan ke Pak Nur. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitri. Luar biasa. Ternyata penjelasannya dan juga aplikasinya memang sangat berguna, sangat baik sekali dipakai oleh guru-guru. Tadi banyak sekali ya ternyata fungsi-fungsi dari Padlet yang bisa dikembangkan untuk mengajar. Bapak dan Ibu, rekan-rekan guru semua yang bergabung, terutama yang bergabung di sini, kami yakin pasti banyak yang ingin bertanya-tanya tentang pengembangan ini semua, terutama Padlet ini. Jadi kami persilahkan kepada rekan-rekan semua untuk bertanya atau langsung berdiskusi dengan narasumbernya, Bu Fitri. Silakan bisa bertanya secara langsung dengan mengaktifkan mic-nya, bisa juga lewat chat, nanti saya bacakan pertanyaannya. Gitu ya. Bu Fitri, kira-kira ini saya mulai dulu pertanyaannya ya. Siap, silakan. Ini saat kita membuat daftar akunnya, bikin akunnya, ini free berarti ya? Itu aja pertanyaannya, Pak. Padletnya free, nanti nyambung lagi pertanyaannya. Oke. Kalau Padlet, buat akunnya kan gampang ya. Dia dapat template free itu 3. Ya. Sisanya kalau mau banyak unlimited, di-upgrade, bayarnya murah sekali, 53.000 sebulan. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak mau bayar, buat akun banyak-banyak. Ya, itu yang pertama. Seperti saya punya akun 3 atau 4 ya, saya lupa.
Cuma satu akun saya pro-kan karena saya selalu pakai Padlet ke anak-anak ya. Kemudian cara yang kedua, kalau misalnya malah akun banyak, takut lupa password ya, takut lupa nama akunnya, itu di remake bisa. Remake itu artinya di copy dengan settingan tertentu ya. Hati-hati kalau meremake, nanti bisa ada kesalahan teknis seperti saya tadi, sepertinya itu hasil remake yang link pertama. Yang kedua itu sudah saya pro-kan kembali akun saya, jadi seperti itu. Seperti itu sih, cuma itu enak kok. Worth it lah, if you pay 53.000, worth it banget gitu ya. Tapi kalau nggak mau bayar nggak apa-apa sih, buat aja akun banyak-banyak nggak apa-apa ya. Dengan Jadi email ada, ya. Jadi ada versi free-nya, ada versi premium-nya ya, istilahnya gitu. Seperti itu. Baik, ini saya bacakan chat dulu sih, cek dulu chatnya. Belum ada yang tanya sih, tapi ini ada dari Pak Nur, teman saya lupa daftar, boleh join kah? Oh, ini pertanyaannya. Siapa yang Teman saya lupa, boleh join kah? Boleh, Bu. Boleh join Boleh. aja, Zoom-nya masih cukup. Join aja. Ya. Assalamualaikum Pak. Oh, ini jangan kita orang ke belakang. Ini Bu, dari Eva Riaswati, batasan free-nya sampai kapan? Oh iya, ada masa expired-nya nggak Bu Savitri? Sampai yang gratisan dipakai habis, itulah. Yang tiga board. Ada yang 3, ada yang 4 sih. Kalau punya saya 3, tapi kenapa ya waktu itu punyanya Pak Christian Pugu itu dapatnya 4, saya nggak ngerti ya. Ada yang 3, ada yang 4 ya. Cuma di remake aja, nggak apa-apa. Remake itu jadi banyak. Walaupun kita cuma free yang 3, di remake dia jadi kayak di copy gitu ya. Jadi banyak dia. Seperti itu. Oke. Bu Savitri ingin bertanya? Iya, siapa ini? Ibu? Ya, silakan. Ibu siapa ya? Ibu Rahma. Halo Mbak Rahma. Ya, silakan. Ya, Bu Rahma, silakan Bu Rahma. jika siswa kita menggunakan HP, siswa bisa juga tidak install, tapi hanya cukup diberi link saja sudah boleh kan? Nah, bisa Bu, seperti itu. Jadi, seperti tadi banyak tuh contoh yang saya tunjukkan, ada, semuanya nggak ada ya, cuma anonim ya. Itu siswa, tapi tidak punya akun. Ya, jadi bisa kita kasih linknya, kemudian dia kerjakan tugas pakai link tersebut. Jadi bisa, cuma kalau siswanya tidak punya akun, ya jangan lupa untuk diberitahu kalau kasih nama mereka gitu ya. Tapi kalau siswa yang pintar, dia buat akun, kemudian dia punya 3 template kan. Nah, itu bisa juga dimanfaatkan. Dia disuruh apa, suruh bikin apa gitu ya. Itu juga bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Baik. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ini kita buka chat lagi ya. Ada pertanyaan dari Bu Feby Aquaningsi. Yang free ini apakah ada maksimum jumlah tabletnya, Mam? Ada yang 3, ada yang 4. Ya. Tadi sudah dijawab ya. Kemudian ada dari Bu Sunarmi, apakah kita harus menyiapkan tempat untuk masing-masing siswa? Apakah siswa bisa melihat tampilan siswa lain dan di linknya sama dengan punya kita? Bisa Bu, ini kan real time ya. Ini kan papan tulis online ya, online board. Jadi ketika kita buka, yang lain buka, kelihatan semua Bu, selama punya link itu gitu loh. Ya, jadi walaupun tanpa pakai Zoom kita tampilkan di layar seperti ini ya, itu anak-anak kalau sudah pegang HP-nya masing-masing, saya pegang laptop, mereka sama-sama melihat kok. Sama semua gitu ya. Yang dilihat itu sama. Selama semuanya sudah punya link yang di-share sama gurunya. Gitu. Jadi dia sinkronus real time ya. Seperti itu Bu Sunarmi. Oke. Masih ada lagi? Bapak dan Ibu? Ini ada bapaknya enggak ini? Oh, ada.
kelebihan dari yang premium, Bu? Dari Bu Melda Anggraini. Template-nya tidak terbatas, sepuas-puasnya Anda mau buat berapa biji sehari untuk dipakai, ya, tidak ada batasan, ya. Nggak ada expirednya juga, Bu, ya? Nggak ada. Jadi Pokoknya sekali bayar sudah untuk apa namanya, all time gitu. ada expirednya per bulan dia, tergantung kalau kita ini yang bulanan atau tahun, ya. Yang tidak terbatas itu jumlah template-nya. Oh, iya, iya. Nah, ini ada Bu Maria menambahkan free 3 atau 4, setelah yang free habis kita tetap bisa pakai dengan remake. Nah, tadi seperti kurang lebih copy. Jadi yang sudah ada, kita sudah buat 3 nih atau 4 ya yang free ya, di remake atau di copy, untuk dipakai yang lain lagi bisa, ya. Gitu. Karena saya malas meremake, mengcopy, makanya saya pilih yang banyak-banyak template-nya. Pertama saya buat banyak akun. Ada punya berapa email ya, saya buat 3 atau 4 akun. Cuma saya lupa. Ini emailnya, passwordnya apa ya. Ya udah saya pro-kan satu akun ini yang saya ingat, yang saya pakai terus. Makanya unlimited ininya template-nya. Cuma waktunya itu tergantung kita mau yang bulanan apa yang tahunan. Nah, kalau Padlet ini lebih murah yang lewat HP ya Bapak dan Ibu, 53.000. Saya nggak tahu kenapa settingannya bisa beda sama seperti Canva ya. Kalau Canva itu kan yang di mana ya, yang di laptop rasanya lebih mahal. Kalau yang di HP cuma 79.000 per bulan untuk yang Pro. Tapi ketika kita sudah upgrade ke Pro di HP, di laptop dia menyesuaikan seperti itu ya. Baik. Masih ada pertanyaan nih, Bu Savitri? Ya, silakan. Jadi tiap siswa bisa melihat dan menambahkan ya, Man. Tapi tidak akan saling menghapus. Kalau menghapus sih enggak kayaknya. Cuma mereka bisa mengedit postingannya masing-masing. Bukan Misal, postingan teman ya? Enggak sepertinya ya. Belum pernah sih terjadi siswa saya ganggu-ganggu postingan temannya ya. Nanti kita praktekkan ya, Bu Fitri ya. Nanti kita praktekkan, bisa enggak kira-kira? Ada yang usil. Memang siswa itu ada yang usil, banyak yang usil ya. Apalagi lihat mainan baru ya. Wah, itu sudah tangannya kita katik ya. Seperti itu ya. Masih ada Bapak dan Ibu? Atau sambil jalan kita praktek, Bu Fitri? Teman-teman semua. Oke. Teman-teman, sambil saya perlihatkan, mungkin bisa sambil sebentar dulu, buat akun dulu ya. Kalau buat akun rasanya nggak usah dipraktekin deh ya, karena itu gampang sekali. Tidak bisa diedit postingan teman, benar tidak bisa diedit ya, postingan sendiri aja ya. Tuh ya, makasih Bu Maria sudah menambahkan. Ya, jadi silakan buat akun dulu, sign up ya, sign up di laptop. Gampang sekali, tidak usah tidak susah, tidak perlu waktu lama. Intinya itu masuk ke, ntar saya akan perlihatkan ya, Padlet. Ini. Ntar saya share screen saya lagi ya. Gampang kok buatnya. Padlet, nih sign up. Ya. Jangan terlalu cepat, Fitri. Yang lain bisa biar ngikutin juga. Sampai munculnya begini. Ini karena saya sudah punya akun ya, jadi muncul sudah. Jadi intinya sign up. Ini sign up itu daftar ya, bukan sign up ya. Silakan daftar. Diikuti di situ. Ya. Saya sudah punya akun. Saya takut kalau saya log out saya lupa. Nanti nggak bisa login lagi, kita nggak bisa belajar. Ya, ada 3 pilihan untuk sign up-nya, ada 3 pilihan. Pakai Google, Microsoft. Ya, tergantung browsernya ya. Ya. Kalau Edge, Microsoft Edge. Ya. Atau kalau mau di HP silakan ke Play Store.
Cari Padlet ya. Nah, ini sign up. Jangan-jangan Padlet juga ini. Nah, saya sudah punya juga Pak yang ini. Jangan. Nah, pokoknya ini baru ya. Ini akun baru. Kalau akun baru nanti Padletnya baru satu gini nah ya. Ini akun baru dan masih basic atau pro. Bukan pro atau non pro ya. Nah, anggaplah saya baru daftar ya. Nggak Ini kelihatan, Bu. belum kelihatan? Masih pakai screen yang tadi. Closing screen. Ibu pindah screen dulu. Oh iya benar, sebentar ya. Kenapa nggak bisa diklik Bu Maria Zoom-nya? Ya, sambil menunggu saya silakan dibuka, coba sign up dulu. Oke. Silakan coba dulu sign up ya Bapak dan Ibu. Gampang sekali. Nah, kelihatan Bapak, Bu, kelihatan Bu? Ya. Kelihatan, Ibu. Kelihatan ya, oke, thank you. Nah, ceritanya sudah sign up ya, sudah buat akun, masukin email, sudah buat passwordnya, sebagainya. Yang muncul seperti ini. Ini masih gratisan, basic. Jadi caranya mau membuat begini. Nih, make a Padlet. Nah, banyak pilihan ya. Template-nya ada berapa nih? Ada 8. Ada wall, ada canvas, kemudian stream, grid, ya, shelf, ya, kolom ya, ini back channel, map, peta tadi, dan timeline. Oke, saya akan coba yang ini. Mostly, yang wall ini gampang ya. Saya akan back. Karena sudah ada wall 1 di sini. Ini tadi saya pilih wall ya. Yang ini. Hasilnya ini. Nah, ini kan masih kosong ya. Kita mau ngapain sih? Mau nyuruh siswa apa sih? Ya. Oh iya, sebelumnya. Jadi, kalau Padlet ini kita, apa ya, kalau saya sih, pengalaman saya pakainya sebagai Chang. Ya, Bapak dan Ibu. Chang itu maksudnya aktivitasnya tidak full seharian pakai Padlet gitu, enggak. Misalnya ini bagian prom saja, atau aktivitas, atau refleksi, exit ticket, seperti itu ya. Jadi tidak seharian, di sini materi, kemudian di sini siswa ngerjain tugas, di sini juga ngasih nilai, enggak seperti itu. Karena kenapa? Supaya siswanya ada variasi ya. Jadi misalnya ketika pembuka pakai Padlet saja bisa, setelah itu nanti materinya di Google Classroom atau YouTube atau apa dan sebagainya, boleh. Jadi seperti itu. Atau mungkin ketika aktivitas ngerjakan tugas pakai Padlet ini, itu juga bisa. Itu sih kalau saya seperti itu ya. Jadi tidak seharian anak-anak 2 jam mainnya di Padlet aja. Agak kurang ini ya kalau menurut saya ya. Nah, jadi ini misalnya mau disuruh ngapain nih ya? Oh iya, kita setting dulu ya. Ini nanti postingnya di sini, baik kita maupun siswa ya, setelah di sharingnya. Ini ada klik yang ini tanda apa tadi nih, kayak bunga atau kunci ya. Ini boleh diganti, misalnya apa nih judulnya? Kayak kelas Padlet. Nanti akan saya share link ini ke Bapak dan Ibu ya, supaya kita bisa langsung praktek. Kemudian I will use Padlet. Nah, ini ada icon di sini. Icon ini maksudnya ya icon sih, supaya Padletnya tampilannya lebih menarik ya. Silakan dipilih. Misalnya saya akan pilih ini. Dia muncul di sini ya. Oke. Saya kembali lagi. Ini nanti untuk klik linknya untuk yang di-share. Kemudian ini wallpaper-nya mau diganti-ganti boleh. Ada pilihan. Ada solid color. Kemudian ada gradient.
Jadi warnanya ada gradiennya, texture, pictures. Pictures ini yang sudah tersedia di Padlet ya. Ini banyak sekali pilihannya. Misalnya saya akan pilih, coba yang ini ya, gambar bokeh. Atau kalau mau lebih bagus lagi, ini ada yang ngerjain tugas PBL nih, kawan. Boleh gambarnya diambil dari laptop kita, atau di search ya, atau langsung ambil foto dan seterusnya ya. Jadi itu, saya akan pilih pictures yang sudah ada di Padletnya ya. Nah, kemudian untuk ada lagi settingan warna, ini settingan warna saja. Font ini huruf ya. Nah, itu mau yang lebih formal, mau yang sedikit casual, mau yang agak klasik ya. Kita coba yang casual saja. Ini kayak Comic Sans ya, kalau nggak salah ya. Attribution ini display author name above each post. Oh, ini kalau sudah punya akun, nanti yang posting-posting rasanya ya. Ini posisi, kalau belum punya akun yang tulis saja namanya ya. Ini posisinya nanti postingan siswa kita mau susunannya mau yang seperti apa? Apakah tampil yang terakhir dulu atau yang pertama dulu? Komen, allow viewers to comment. Nah ini kalau mau membiarkan siswanya komen-komenan, silakan. Nih kalau tidak ya begini ya. Reaction. Nah ini untuk kita bisa memberikan reaksi untuk postingan siswa kita, bisa tidak. Kalau mau pakai like, pakai log seperti ini atau vote, kemudian star atau nilai. Nah ini malah bagus kalau nilai ya. Kita bisa kasih nilai langsung di postingannya. Nanti ada pilihan sampai 100 nilainya ya. Tapi siswanya itu mereka akan saling melihat nilai temannya, nggak apa-apa sih ya, biar jadi motivasi ya. Kemudian ya saya akan kasih deh reaction atau nilai gitu ya, supaya nanti bisa jadi contoh nih. Maksimal bisa disetting ya, mau berapa, mau 100, mau 99, 80 dan seterusnya. Kemudian ini approval yang sudah saya ceritakan tadi ya. Kalau misalnya kita mau siswanya itu postingannya sempurna, perfect, atau nggak main-main ya, misalnya disuruh posting foto anggota keluarga, tapi dia posting foto selfie-nya, itu kita bisa setting. Jadi sebelum dia posting, dia sudah posting ya, itu kita bisa reject atau terima gitu ya. Accept atau reject, saya lupa ininya. Ada notifikasinya nanti. Kalau misalnya dia masih ngeyel, tugas yang dilakukan lain, kita reject saja. Dan dia akan tahu rasanya ya, kok saya nggak masuk-masuk. Kamu tugasnya ngawur. Kayak gitu kan ya. Jadi tolong diperbaiki dulu, baru kita approve ya. Kalau mau strict ya, jadi seperti itu ya. Kemudian ini untuk memfilter kata-kata yang buruk ya. Cursing words ya. Ini saya belum pernah pakai karena sejauh ini siswa saya baik-baik saja ya. Nanti kalau mau dicoba sendiri ya, postingannya agak ini nanti dia akan difilter sendiri ya. Oke, kita save ya. Sudah di setting tadi. Kemudian di close. Sudah jadi ya. Kemudian di sini ada 3 titik. Nah, ini untuk sama sih kurang lebih. Cuma ada beberapa tambahan. Ini nanti export. Ini maksudnya Padlet yang sudah kita buat itu bisa ini copy linknya, kemudian bisa di-embed, dapat QR code, bisa dikirim lewat email, dan lain-lain ini. Atau bisa juga disimpan dalam bentuk image, PDF, CSV, kemudian Excel spreadsheet, dan print. Nah ini kalau misalnya Padlet kita terbatas, sementara kita mau mengumpulkan portofolio anak-anak ya, kan nanti mau di-remake lagi tuh ya, yang free template tadi, simpan dulu deh punya anak-anak itu di PDF, boleh, image boleh, supaya tersimpan offline ya untuk sebagai portfolio ya. Nah, oke, sudah. Sekarang saya akan coba posting tugas, bukan tugas sih. Saya sudah ada namanya di sini karena saya sudah punya akun ya. Kalau Bapak dan Ibu belum punya, nanti di sini anonim. Tapi saya rasa udah pada sign up ya, berarti sudah punya ya. Misalnya saya akan ketik di sini, what will you use
What will you Ini hurufnya karena dia tadi ini jadi agak tipis ya. Nah, saya akan share linknya ke Bapak dan Ibu di chat. Saya stop share dulu supaya bisa merasakan pengalaman pakai Padlet langsung ya. Nggak ada sayur, Bapak. Ya, silakan diklik linknya, sudah ada ya. Sudah terlihat ya di chat box ya. Ini yang paling gampang ini Bapak dan Ibu ya Padletnya. Oke, saya akan share lagi ini. Kita lihat jawaban yang Bapak dan Ibu. Coba saya pakai yang approval ya. Jadi nanti terlihat. Kayak apa sih kalau kita batasin gitu ya. Nah, nih begini ya. Silakan sambil ngetik nggak apa-apa. Ini nanti kalau saya setuju, saya akan approve. Kalau saya nggak setuju, saya delete. Ya. Delete itu artinya tidak bisa masuk ke sini dia, tidak bisa posting. Ya, ya, oke Ria, thanks for your comment. Silakan posting di sini ya. Klik add post by clicking the white plus in the pink circle. Oke. Saya akan approve aja. Saya matikan deh anunya approval-nya ya. Nah, jadi bisa kelihatan. Oke. Ini karena sudah terlanjur tadi pakai approval. Saya klik dulu. Ya, silakan namanya jangan lupa ditulis. Ya, kalau yang belum punya akun tapi semuanya rasanya udah punya akun ya. Oke, nice. Ada yang sentence tracing, ada yang greeting cards, ada yang naratif, ya. Review ya. Ya, yang komen-komen di sini silakan posting ya, buat postingan langsung. Tidak usah komen status saya. Oh, status instruksi ya pertanyaan. Tidak usah komen status saya. Langsung make your own post. Oke. Saya bisa kasih nilai di sini. Kalau kasih nilai seperti ini ya. Nah, tinggal pilih nilainya berapa. Kalau mau kasih reaction, tinggal diklik di setting dulu ya. Ada settingannya tadi sudah yang seperti saya lihat kan. Oke, nice. Ini siapa? Lope-lope. Lope-lope. Saya bilang. Just write your name. Oke, thank you Kak Rahman making this as my student worksheet gitu ya. Nah, warnanya bisa diubah-ubah nih, pinter nih. Siapa nih? Namanya belum ada. Warnanya bisa gini ya Bapak dan Ibu ya, kalau mau ngedit, saya bosan ini. Nih, boleh. Punya Bu Maria saya ubah. Gurunya bisa ngubah-ngubah ini ya. Tapi kalau sesama siswa nggak bisa ya. Oke. I will, what will you do? Oh, belum. Silakan kalau mau posting gambar terserah, bisa ya? Bisa kok ya. Atau kita buat lagi nanti. Nah, pokoknya penuhin dulu deh ini ya. Padletnya. So I will read student reflection, new question, okay. You teach in my class. What will you teach, Pak Haryanto? Kemudian review task, okay, nice. Students reflection. Kemudian post their video, saya Bu Maria tadi ya. Submit their project, okay. Greeting card. Interactive discussion, nice, Mbak Rahma. Sentence tracing tadi ya, sentence tracing fun sekali ya.
project, oke. Masih nambah terus nih. Oh, siapa nih gambar MGMP? Kita kasih door prize hari ini. MGMP, nice. Ya, silakan mau digambar-gambarin, mau diposting. Tunggu ini, ada notifnya. Oh, karena ini pakai browser yang beda ya. Oke, more complex task, LMS ya, media instruction interactive way, nice ya, nice plan. Oke, nice ya. Masih ada yang mau tulis-tulis? Silakan. Padlet ini sebenarnya sudah lama sekali Bapak dan Ibu ya. Jadi saya ingat dulu 6 tahun, kurang lebih 6 tahun yang lalu, zamannya Pak Gumawang Jati ngasih, pasti kenal ya sama Pak Gumawang Jati ya, ngasih workshop. Waktu itu masih offline, offline, face to face, itu senangannya beliau pakai Padlet. Jadi kita itu dikasih link, kemudian disuruh tulis, waktu itu kebanyakan untuk prom sih. Jadi Padlet, ya jadi waktu itu saya sudah punya sebenarnya akun Padlet. Terus setelah itu ya saya anggurin karena nggak dipakai kan. Nah, kebetulan pas pandemik, saya buka-buka, saya punya akun Padlet ya. Ini seru juga pakai Padlet ya. Oh ternyata memang bagus ya. I love you too, Bu Rosita. Bu Rosita gambar lope-lope. Love ya. Nice ya. Oke, sekarang mau coba lagi nggak? Posting sebentar. Di HP-nya udah pada di ini nggak? Sudah pada di install nggak? Kalau pada di install, saya akan kasih challenge rekam dari HP, kemudian posting di Padlet. Ya. Pakai HP, kemudian rekam seperti yang sudah saya contohkan tadi. Ada pertanyaan, where can we download the students video or pictures, ma'am? Ada di pilihannya rasanya ya. Okay, so I will make another Padlet ya. Saya akan bikin Padlet yang lain lagi. So you have to record. Or sebentar. Coba yang kita coba timeline ya. Sama aja sih kurang lebih. Ya, kita di sini aja. Tapi fiturnya, maksudnya instruksinya beda lagi ya. So I want you to record yourself. Wallpaper-nya diganti, yang bagusan dikit. Caranya sudah paham ya? Oke. Ini aja deh, bunga lucu. Kemudian caranya gampang sekali seperti tadi. Attribution, komennya boleh. Nanti silakan kasih like atau love atau apa terserah ya. Atau komen boleh ya untuk postingan temannya. So I will save ya, start posting. Katakanlah baru berkenalan ya. Bahkan belum kenal satu sama lain mungkinnya, terutama dari teman-teman yang dari luar Samarinda ini. Record. Ya, silakan direkam. Caranya begini, ya. Ini kan, ini ceritanya saya siswa ya. Saya sudah klik tadi yang plus di bawah, kemudian saya akan klik yang titik 3. Saya akan rekam diri saya pakai ini, film. Ya. Pakai HP lebih gampang Bapak dan Ibu ya, kalau pakai ini agak susah. Ya.
Halo. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau coba pakai laptop. Semoga kuat. See, loading. Ya, caranya seperti itu ya. Klik 3 garis, kemudian film ini video, kemudian so you record yourself, tell me your name, where you are from, pendek saja, kemudian langsung diposting. Tidak usah pakai tulisan apa-apa kecuali nama. Kalau belum punya akun, ya saya akan share lagi linknya. Saya nanti akan coba pakai HP deh. Agak susah kayaknya pakai ini ya. Saya akan share linknya di chat box. Kenapa jadi private? Oke. Sorry. Benar nggak itu linknya ya? Ya, silakan dicoba. Caranya seperti yang tadi ya. Ketika mau posting, di apa namanya, di I will show you. Tadi yang bunga-bunga ya. So you record yourself. Saya akan coba lagi pakai, sorry. Sorry, I cannot use my phone because this is different account. Nanti kalau saya, kayaknya sudah ada nih. Kalau saya logout, saya lupa. Kenapa dari tadi susah sekali ya? Adakah yang sudah berhasil pakai laptop? Sebentar. So I need you to put your recording here ya, seperti yang ini tadi. Sebentar, seperti yang siswa saya lakukan dengan tanamannya. Tadi kan saya ada tuh melihatkan anak-anak saya bentar pakai tanaman, ngerekam tanaman ya. Wait. So I will share again. Nah, kelihatan? Kelihatan ya? Nah, ini mereka merekamnya langsung pakai Padlet. Tapi waktu itu yang direkam tanaman. Ya, jadi postingnya, ngerekamnya dengan Padlet, langsung direkam, langsung diposting di Padlet ya. Pas ini. This is Nah. a fruiting tree from Central America called Muntingia calibura, or the Jamaican cherry. Strawberry tree. This is a very fast growing tree. So, nah ini rekamannya nih. Ya. Jadi yang Bapak Ibu lakukan sekarang, melakukan hal yang sama seperti ini, cuma yang direkam itu dirinya. Introduce yourself ya. Nah, sudah ada yang berhasil. Sebentar, saya akan share screen yang ini, kebanyakan screen-nya. Kelihatan ya, nih Pak Haryanto, what did you record? My name is Haryanto.
Samarinda. Oke. Teach in SMP Muhammadiyah Tarbiyah Samarinda. Ya, kedengaran nggak sih Bapak dan Ibu? Enggak ya? Kedengaran sih. Kedengaran ya? Nah, ini suara ya. So, Bapaknya kayaknya malu deh kalau pakai. Nah, ini nice. Halo Ibu Rosita. Coba kita lihat Ibu Rosita ya. Tuh, mana Bu? Oh ini. Oke, nice. Thank you Ibu. Ibu banyak tasnya di belakang. So thank you for recording. Mbak Dia, ini audio. Ini teman-teman ini pakai HP ya, Bu Savitri ya? Ya, pakai HP. Nice. Ada yang audio, ada yang video. Yang audio ini belum mandi kali ya mungkin. Just kidding. Silakan, ayo saya tunggu. Rekam dirinya, video lebih bagus. Nah ini Pak Ibnu, where are you from Pak Ibnu? Pak Ibnu dari ini ya? Dari Samarinda ya? Using webcam, nice. Ya. Oke, ini Ibu Melda. Nah. Oke, nice. Ya, ini pakai webcam Pak Ibnu ya. Oke, nice. Thank you Pak Ibnu. Wah, ini ada yang ngasih buah naga. Siapa ini? Aduh, jadi ngiler. Halo Mbak Rama. Wah, nice Mbak Rama ya. Sinyal kayaknya ini ya. Waalaikumsalam. Oke, nice ya. Thank you Mbak Rama. Ya, sinyal. Nanti kalian bisa klik masing-masing ya kalian lagi biasa ngomong sama siswa. Wah, ini Karaman, mana Karaman suaranya? Suaranya Karaman seksi loh, saya suka loh. Penyiar kita ini cuma bisa dipoto kalau di laptop. Nanti dicoba ya Kak, pakai HP Kak, ambil HP-nya Kak. Atau sinyalnya kali ya? Sinyal kayaknya Kak. Kayaknya. Sinyal saya juga tadi kan loading terusnya. Nah ini nanti dicoba ya Kak, suaranya bagus Kak. Oh, siap. Yang lain harus dengar ya. Miss Feby, hai. Nice ya. Bu Savitri, mau bertanya? Ya, silakan. Dari siapa ini, Bu Rama? Rama ya? Iya. Ibu, kalau kita pakai laptop, kita nggak bisa pakai kamera belakang ya? Maksudnya untuk kamera belakang ya? Untuk merekam yang di depan kita gitu ya, orang lain gitu ya? Iya, seperti yang tadi dikerjakan oleh siswa-siswa. Oh, siswa saya tadi ya pakai ini ya, pakai HP ya? Pakai HP, iya. Kalau laptop bisa nggak sih disetting untuk kamera belakang ya? Mungkin ibu yang mengirim buah naga ini juga pakai HP ya? Iya, pakai HP. Bisa pakai laptop tapi harus pakai webcam, diputar di webcam ya, benar. Tapi ya. video kita yang di Zoom ini harus dimatikan. Oh gitu ya Kak ya? Kita harus menggunakan apa, Pak? Webcam eksternal. Oh, yang biasa ditempel di atas ini ya? Oh, iya. Tambahan ya, tambahan. Iya. Nice. Ayo, siapa lagi? Ya, Bu, nanya, Bu. Ya, silakan. Untuk postingan itu, kalau kita misalnya sudah posting gitu, kita nggak bisa balik lagi ya ke postingan awal ya, tempatnya. Mesti pindah tempat lagi. Maksudnya seperti apa ya, Bu? Gini, saya udah posting beberapa kali gitu kan. Ada kayaknya 3 kali, 4 kali, terakhir itu buah naga.
Nah, maksud saya Oh, ini saya buah menulis naga. di tempat yang aman gitu, nggak bisa ya? Oh, ini berarti dari Bu Kali- Sunarmi ya. Oh, Bisa diedit, Bu. maksud Ini kan ada tanda pensil tuh. Nah, bisa diedit kok, Bu. oh bisa. Bisa Gitu. kok. Don't Jadi worry. nggak banyak-banyak posting gitu kan untuk satu orang. Bisa diedit, don't worry ya. Oh Di, iya iya. diedit, Bu, biar bisa dimakan sama-sama. Oh iya benar. Bener. Itu Bagus Dibelah. idenya. dibelah tuh buah naganya, Bu. Gitu. Nah, yang Iya, saya makasih. sama-sama. Ya, siapa lagi yang mau coba? Show yourself, show yourself. Bu Safitri mau bertanya lagi. Yuk, Ini kan silakan. kita sedang sinkronos, kemudian para siswa diminta untuk merekam dirinya sendiri, misalnya introduction seperti ini. Nah, apakah tidak saling mengganggu suaranya ini? Tidak Enggak ya? sih. Enggak, asal enggak kan mencetnya satu-satu ya. Terus mereka juga kan ngerekamnya masing-masing, tinggal diupload gitu kan, tinggal diposting. Enggak kok, enggak ada yang diganggu, enggak terganggu kok ya. Yang ini tadi kan waktu saya coba rekam diri saya dengar suara Bu Safitri sementara menyampaikan sesuatu begitu. Nah, saya belum cek apakah di video saya masuk suaranya Bu Safitri. Karena kita lagi di Zoom sih ya. Oh, karena ya kan. Kalau masing-masing kan nggak ada masalah ya. Paling nanti suara apa ya, lingkungan yang kita lagi rekam itu aja ya kan. Iya betul ya. Selama ini saya kalau pakai Padlet selalu dengan Zoom, jadi seakan-akan Padlet itu interaktif, ada sound-nya. Ternyata tidak ya, Padlet itu seperti WA gitu ya. Kita tidak betul. Terima kasih. Pengaruh Zoom aja, iya. Ya, silakan ada lagi yang mau posting-posting atau kita coba yang lain lagi mau ya. Waktunya masih ada kah Pak Nur? Masih Bu, masih banyak waktu. Kita stop masih sharing. Banyak yang bisa dimainkan. Ya. Kita main-main dulu. Ya. Silakan. Kita menggunakan template lain saja Bu. Boleh. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau misalnya ini ya, kalau saya setelah menggunakan HP ini kan kayak tidak sama dengan menggunakan laptop. Misalnya gini, kan saya udah pergi nih keluar dari Padletnya tadi, terus mau balik lagi, kemana lagi ya, bolak-balik gitu ya, mau masuk lagi, habis dari Zoom terus ke Padlet lagi gitu. Kalau pakai anak-anak gitu juga gimana memberi solusinya nih? Saya udah bolak-balik, jadi klik lagi, begitu kan Bu? Ibu pakai apa dulu? Kalau pakai laptop ya buka tabnya aja banyak-banyak. Enggak, soalnya laptop saya lagi masalah nih, nge-lag dari tadi. Jadi saya harus pakai HP aja. Nah, jadi kalau misalnya di HP itu kan satu layar untuk kita agak repot kan kalau di satu layar terus kita mau kembali, mau ke sini, kita mau balik lagi, mau keluar, mau balik lagi, itu kan agak repot ya. Ya, senam jari sih Bu, memang Bu. Tapi nggak apa-apa. Gitu. Tapi memang harus begitu. Jadi memang begitu Bu. Kecuali Bu HP-nya banyak gitu ya. Itu dia. Terus Bu Safitri Apa lagi Bu ya? Terus kalau kita mau buat game bisa nggak di sini? Buat game bisa sih. Bisa. Kita posting game bisa. Bisa. Kita tergantung kitanya aja mau mendesain yang seperti apa ya kan. Intinya kan bisa interaktif ya. Siswa bisa saling berkomen. Kemudian kita juga bisa komen punya siswa gitu kan. Oke, seperti itu. Oke, ya kita coba template yang lain ya, sebentar ya. Bu Safitri, mohon baca komen dulu, ada beberapa pertanyaan masuk. Bacakan dong, Pak. Oke, saya bacakan. Saya buat template dulu ya. Dari mana ini ya pertanyaannya? Saya pakai laptop. Apakah ada batas waktu untuk merekam video? Nah, kalau di WA kan ada batas waktunya tuh, Bu. Kalau di sini ada batasan waktu juga atau tidak?
Kalau di laptop itu saya karena belum pernah coba, ayo nanti dieksplor masing-masing ya. Iya, iya silakan. Berapa dieksplor. panjang ya? Apa Berapa namanya videonya, durasinya bisa di. Ada yang sudah jawab, sepertinya 5 menit. Mohon dikoreksi jika salah. Sudah ada yang ini, sudah ada yang jawab. Nanti dicoba ya. Ini Pak Ibnu juga bilang 5 menit kalau nggak salah. Ya. Nanti dicoba deh ya. Apakah postingan mempengaruhi memori Google Drive kita? Memori Google. Perasaan ini nggak ada hubungannya Google Drive ya? Ini Google Drive. Sebentar, Google Drive itu kan ini akun sendiri ya, karena dia ke Padlet sendiri, Bu, ya? Jadi di cloud, masuk ke di Drive cloud-nya Padlet ya? Kan cloud ya namanya ya? Iya, benar. Atau memori termuat di drive masing-masing siswa kita. Enggak, ini pokoknya Padlet punya cloud sendiri gitu ya. Jadi nggak akan hilang kerjaan kita dan kerjaan siswa kita ya. Selama Padletnya masih ada, tidak bangkrut, ditutup. Atau akunnya masih sama ya, kita pakai akun yang sama. Kalau akunnya ganti ya hilang. Ya lupa, nggak bisa buka akunnya, akunnya dihapus. Nah, ya kan? Iya. Jadi dia pakai room yang itu, yang kita pakai sebagai akun. Nah, ini tapi ada batasan jumlah MB-nya per video sekali posting ya. Itu aja sih batasannya ya. Cuma kalau untuk penyimpanan yang akan tersimpan terus ya di cloud ya. Lebih aman daripada kita nyimpan di laptop, kerjaan siswa, laptopnya hang, hilang ya. Kalau di Padlet dia akan ada ya. Sama juga di Google Drive ya akan ada terus ya. Ya, itu ya. Ya, ini Mbak Musdalifah ya. Halo Mbak Musdalifah. Aku baru lihat ada Mbak Musdalifah. Ya, halo Mbak. Nice to meet you. Ya, jauh-jauh nih. Mbak Musdalifah dari mana ini? Dari Makassar. Oh, dari Makassar. Nice ya. Ya. Finally kita ketemu offline. Ya, ketemu lagi 20 menit. Setelah Kamtesol ya. Iya. Tidak jauh dari Palu, Ibu. Oh iya, dekat Bu. Iya, nice ya. Oke, sekarang kita ke Padlet nih, memang ke Padlet, maksudnya ke template yang lain. Tadi posting-posting sudah, posting rekam-rekam sudah ya. Oke, saya akan kembali ke Padlet. Saya ingat akunnya. Ini sudah, kemudian apalagi ya, kita coba ya. Ini kayaknya untuk mind map coba ya. Oh, kayaknya saya lupa ya. Karena mostly use the wall. Coba ya. Nah, kan akan muncul seperti ini ya. Silakan dimodifikasi. Jadi modifikasi dia ya. Intinya tuh udah siap posting. Coba ya kita lihat ya. Misalnya saya kasih pertanyaan begini aja, yang simple. Silakan coba ada yang silahkan dijawab, tapi linknya belum saya share ya. Jangan lupa. Harus saya share dulu. So the question is, what do you think about Padlet ya? Ya, silakan diklik linknya, dijawab saja seperti biasa. Bisa ya? So did you get the link? Did you open it? Nice. Wow, Bro Sita ini champion. Wait, I want to share my screen. Yes. Okay, so I have some words here, useful, kemudian fun, interactive. Oh, masih ada yang ngetik. Nice and interesting.
Saya akan connect. Ini seperti mind map jadinya ya. Connect to post. Oke. Ya, so I still need more words from you. Nah, ini connect to a post. Oke. Oh, di bawah ternyata dia pemirsa. Saya tidak melihat, maafkan. Oke, it's fun. Saya akan klik, oh ini yang diklik ya. Kliknya ke sini, karena ini tadi pertanyaannya ya. So it's a kind of mind map something. Mind map kayaknya ya. Tuh, bentar. Salah. Nah, tarik ke sini. New fun interesting, getting knowledge from me. Kalau mau disconnect, mau putusin ininya, rantainya ini ya, tinggal di disconnect ya. Ya, silakan. Mau diganti-ganti warnanya boleh, ada yang posting lagi. Oh, ini di bawah. Tertinggal. Digeser bisa kali ya. Oh, jangan, ntar rusaknya. Fabulous World. Oke. Bagusnya memang saya ini dulu di sini ya, supaya nanti terkonek yang belum terkonek. Bagus ini untuk ngajarin anak-anak buat ini ya. Apa? Mind mapping. Hello Pitbull. Loh, mana fullnya Bu hilang? Itu tadi yang ngetik. Seru. Oke. So I will connect yang belum terkonek. Mana yang ini? Kemudian, nah satu-satu dia ya. Nggak apa-apa ya. This one. Dari jauh juga bisa sepertinya ya. Yang penting we connect it. Nah, sampai kok. Jaringnya panjang. Nah. Amazing. Oke, nice. Mana dia tadi? Nah, ini. Seru dan menyenangkan nih sudah nih. Interesting. What is it? I don't need to worry about the memory. Nah, ini ada yang posting di sini. That's okay, that's fine. Silakan. Ibu, ada lagi yang mau ya? Di template ini sepertinya kita tidak bisa muncul nama masing-masing siswa ya. Kalau Harus mereka ditulis, kalau mereka sudah punya akun, itu kayaknya timbul deh. Tapi enggak ya, pada ini rata-rata punya akunnya. Enggak ada. Enggak muncul dia. Kalau mau ditulis boleh, suruh nanti siswanya nulis boleh ya. Attribution kalau nggak salah. Iya, attribution. Atau saya belum ya, sebentar. Ya tadi attribution ya. Tadi kan saya langsung main ini aja ya. Nah, tuh. Benar. Oh iya iya. Saya tadi main bagi link aja soalnya. Bisa dipindah. Nah, Bu Esi saya pindah. Saya kelihatan. Kita tidak bisa menambah gambar atau apa Ibu ya? Bisa nih. Nah, bisa kan? Bisa kok ya. Karena ketika diklik edit dia muncul. Nah, mau kasih link, mau kasih gambar, mau kasih langsung foto dengan kamera atau HP-nya bisa ya. Ya, terima kasih. Okay. So, do you have any comment or question?
Sebentar. Oh, masih ada. Silakan. Ayo kita tebak ini siapa nih. Fun, interaktif, nice. Wah ini awesome. Oke. Belum saya connect. Oh ini sudah nih, Pak Ibnu sudah. Haryanto. Another new toy. Bener Pak, mainan baru nih Pak ya. Lucu, saya aja udah pakai lama masih senang main-main ini, makanya saya buat unlimited. Nah, another new toy. Like a pair of chopsticks. That's okay. Ya, yeah. Bagus. Yeah. Keep exploring ya, Miss. Ini siapa nih ngirimin laptop? Ngirimin laptop. Bu Sunarmi lagi kayak ini. Tadi ngirim buah naga. Bagaimana buat panahnya, Bu? Di sini. Ini tadi saya yang posting ya. Nih, klik connect to a post ya. Tinggal pilih. Nah, saya mau connect ke sini atau connect kemana? Karena yang lain sudah pada connect ya. So I love it full. Nice. Sorry, pindah di mana ya supaya kelihatan. Pindah sini. Nice ya. Seru nggak? Oke, saya stop share dulu. Silakan kalau ada yang mau komen-komen. Sebelum kita ke template yang lain masih ada waktu ya. Kayaknya 5 menit lagi. 5 menit aja kah? Sebentar. Narasumbernya silakan minum dulu. Nah, dari tadi ini minum kopi, minum air putih, lengkap pokoknya supaya nggak ngantuk. Ibu Safitri mau bertanya. Iya, silakan. Silakan. Ibu, sore ini tadi kan sudah menggunakan 4 template. Empat template. Itu artinya free-nya sudah habis begitu? Saya ini tadi pakai beberapa akun. Iya. Tidak, kalau misalnya saya hanya punya 1 akun, kemudian ada posting ini, meminta siswa untuk ini, terus ganti Padlet lagi, itu artinya sudah habis free-nya ya? Di remake aja, di copy. Oh iya. Ya, jadi bisa disiasati dengan itu ya. Iya. Kalau ini kebetulan ya, yang template terakhir ini tadi, ini yang saya pro. Ya karena saya malas meremake. Jadi mau cari yang praktisnya. Tapi worth it kok. Beneran ya, tidak rugi. Ya. Terus Padlet ini juga orangnya juga enak. Kita email itu cepat responnya ya. Saya pernah waktu itu mau upgrade akun saya, cuma kok tidak terupgrade, kok masih yang limited ya. Jadi saya email orangnya, cepat responnya langsung diatasi permasalahannya. Tuh. Mereka friendly sekali ya. Seperti itu. Tapi jangan khawatir, walaupun free tadi masih bisa disiasati dengan cara remake ya. Gitu ya. Silakan, ada pertanyaan lagi ya? Masih ada 5 menit. Untuk panahnya, Bu, tadi saya belum melihat dengan jelas karena waktu Ibu ngomong tadi, ya minum dulu ya. Nah, minum. Kelihatan ya. Lepas lagi gitu loh, jadi nggak lihat panahnya gimana. Terus yang membuat panah tuh harus kita, guru atau siswa? Oke ya, saya perlihatkan lagi ya. Mana tadi ya? Ini. Bentar Bu, saya buka lagi nih. Buka lagi. Oke. Nah, ini tadi kan ini postingan saya ya Bu. Jadi saya akan disconnect dulu deh 1 orang. Yang mana ya? Disconnect. Wah nih, kalau mau disconnect nih tinggal pilih. Coba yang paling dekat nih. Punya Kak Rahman, maafkan saya Kak. Nanti saya connect lagi. Ya, ini kan ini belum connect nih. Saya akan klik 3 ini. Kemudian ada pilihan connect to a post.
Nah, dia akan muncul, minta connect dia. Yang lain kalau misalnya tadi saya lepas semua juga nanti akan muncul seperti ini. Jadi saya akan pilih, saya connect-nya kemana. Saya connect begini. Nah, ini muncul nih panahnya ya. Gitu. Begitu Bu Sunarmi ya. Sudah terjawab ya Bu? Oh, itu yang gambar. Ya, ini yang garis 3. Ini ada yang belum terkonek nih di bawah ya. Coba saya klik ya. Nih ada. Nah, ini saya connect tuh muncul tuh. Ada lagi nggak ya? Ini itu aja deh yang belum. Kalau mau disconnect tinggal klik yang disconnect tadi ya. Jadi seperti itu. Ya Bu Sunarmi ya, sudah terjawab ya. Oke Bu, makasih Bu. Nanti saya belajar dulu deh. Soalnya di HP agak ribet nih, kecil. Ya, Layarnya kecil, nggak bisa kelihatan. Jadi lebih puas di laptop. maka saya belajar lagi aja. Terus Makasih. nanti, ya Bu, sama-sama. Template-template yang lain nanti bisa bentar saya share dulu ya. Daripada nanti penasaran. Saya sudah buat sih kemarin ada 3 kelas, cuman masih bingung jadi sekarang udah bisa. Salah. Saya kembali lagi ke pilihan template. Tadi banyak ya template-nya ya. Nanti ada timeline ini bagus. Saya akan lihatkan. Semoga masih cukup ya Pak. Silakan. Bagus banget ininya ya. Bikin lapar ya. Nah ini kalau timeline ada garisnya ya. Nih. Ini siswa bisa diajak untuk apa ya? Mungkin buat biografi atau apa ya? Klik di sini. Misalnya saya akan bercerita tentang diri saya. Ini misalnya. Misalnya tahun 1981. Saya dilahirkan, oh ketahuan deh umur saya ya. Saya bisa di-upload foto apa gitu ya fotonya ya. Saya lagi nggak punya foto di sini. Bisa upload foto, upload link atau apa, nanti bisa. Atau dikasih tulisan bisa. Misalnya di sini I was born on August 1. Misalnya ini Samarinda. Jadi dia kayak timeline ya. Saya lanjut lagi. Misalnya 1993. Atau bisa juga untuk creative writing, prompt bisa juga. I attended SMP 4 Samarinda. Wah, ini sekolahnya Bu Sunarmi. Dan seterusnya. Ini timeline bagus. Kemudian ada lagi yang lain. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita sudah buat satu template gitu ya, nanti akan ada notifikasi di email. Congratulations, your Padlet is ready. Jadi nggak usah kaget kalau emailnya penuh dengan Padlet notification ya. Ini tadi sudah ya kanvas untuk mind map. Ini map peta. Kalau ini untuk yang kategori-kategori tadi. Oh, ini bacaannya gimana? My super califragilistic. Ini bisa misalnya seperti yang tadi ya, suruh gambar misalnya gambar animal. Oh ya, belum pada disuruh gambar ya. Cukup ya Pak waktunya kalau gambar sekali. Lucu nih Pak. Saya kasih bonus waktu deh. Ya sudah berapa menit Pak? Nanti kita gambar sebentar ya Bapak dan Ibu ya. Domestic animals. Apalagi binatang yang lain? Farm ya. 4 aja dulu ya. Silakan Bapak dan Ibu gambar pakai saya share dulu linknya ya. Pakai Padlet ya. Iya pakai Padlet ya. Oke. Saya stop share dulu. Apa bedanya jika siswa tidak ada akun Padlet? Itu aja tampilan namanya. Kemudian mereka nggak punya nggak punya template yang bisa dipakai ya kalau nggak punya akunnya. Ya, silakan digambarin.
Saya mau setting dulu supaya attribution-nya kelihatan, namanya kelihatan ya. Oke. Sudah, linknya bisa diklik ya. Saya akan share screen. Saya akan coba, saya tidak bisa gambar ini. Jelek gambaran saya, tapi nggak apa-apa dicoba. Jungle, ocean animal, so you click this and then you draw-nya pakai ini tadi. Nah, ini. Nah, sudah ada yang gambar ini, cepat sekali ya. Nice ya. This is not drawing. Siapa ini yang kirim? So I want you to draw. Nice. Fish, oke. Kalau saya gurunya galak, saya bisa hapus lah ini gini ya. Oh, ya. Oke, nice ya, bisa di warna-warnain ya. Silakan. Cara hapusnya gimana, Bu? Hapus apa, Bu? Ini nih. Hapus postingan ini tempat sampah. Oh, ya. Langsung dibuang di sampah ya. Iya. Ayo, silakan. Pilih satu atau semuanya boleh. Pak Ibnu gambar lagi, Pak Ibnu yang lain. Bagus gambarnya ini. Nah, nih zooplankton. Musuhnya SpongeBob plankton. Oke, nice. Bu Rosita gambar ayam apa bebek, Bu? What is it? Dinosaurs? It's okay. That's one. Oke, silakan. Saya ini dulu, refresh dulu. Pakai HP pun gampang ini ya. Ria Lestari, where is your picture? Oh, di bawah sih. Ini ayam kayaknya ya. Dolphin? Oh, nice dolphin. Ini siapa yang gambar dolphin? Belum ada akunnya, Bu Sunarmi kah? Where is the, oh masih gambar starfish. Oh, Nice. Bu salah klik ya Bu ya, soalnya ya. Gak apa-apa, bisa diperbaiki. Nice. Snake, where is the snake? Belum ya. Kucing maksudnya nih. Kucing. Cari ruangnya di mana ya Bu ya? Ruang apa, Bu? Di sini, Bu. Untuk Cari ruang buat gambar. posting di add column ya. Ini, klik yang ininya nih, tanda plus nih di bawah gambar-gambar orang ini loh. Nih. Halo Ini Bu. posting. Iya, klik Ruang untuk tanda posting di mana? ini Bu, klik tanda plus di bawah. Oh, ini tanda plus. Ya. Nah, ini bagus nih, Firda, duck. Enggak. Ini loh, Bu, nih. Ini terus nanti muncul. Enggak mau ya Bu ya? Apanya, Bu, yang nggak mau nih? Saya udah klik berkali plusnya. Ini, Bu, plus 4 ini loh, Bu. Klik. Plus 4. Kan ada 4, karena saya bikin 4 kolom. 4 plusnya muncul. Oh, di bawahnya ya? Iya. Iya. Ya sudah sih. Nah, klik. Bisa ya? Kemudian Bentar, silakan Bu. di garis 3. Kemudian draw. So you can draw here, ya. Saya mau gambar, tapi gambaran saya jelek. Apa-apa ya, dicoba ya. Nah, gini ya, terserah. Nah, nih. Ini pakai laptop ya, karena pakai laptop. Nah, kemudian save. Dia muncul nih. Nggak tahu nih binatang apa nih. Kayaknya belalang kejepit. Saya belum dapat ya, Bu. Dapat apa, Ibu? HP. Oh, di HP sama, Bu, tampilan. Belum dapat mau posting. Tampilan di bawah, Bu. Di bawah, Bu. Di bawah, paling bawah. Nggak keluar. Di bawah tiap kategori ya ini namanya, kategori binatang. Ada di situ. Ini ada yang pakai HP juga paling ya teman-temannya. Oh, nggak bisa ya? Nah, ini dari tadi nih banyak nih.
Ini masuk terus nih. Kayaknya Punya saya tidak bisa. atau sinyal mungkin. Klik tanda 3, Bu Sunarmi, di tempat pause. Klik drawing. plus. Klik kanan 3. Ini kan klik plus, klik tanda titik 3, ini pilih draw. Terus ada drawing, draw. Oh. Nah, baru di situ nanti muncul. Nanti akan muncul di situ tempat untuk menggambar. Nggak muncul dia. Masalahnya nggak muncul dia. Kok bisa nggak muncul? Ih, kucingnya lucu Mbak Rama. Biasanya munculnya di bawah, Bu Sunarmi. Kalau tadi kan muncul kok yang di wall tadi. Ini loh nggak mau muncul. Tutup dulu, nanti buka lagi linknya. Cobain lagi. Mungkin sinyal. Ini ada yang posting gambar. Digambar ya Eka. Siapa nih Eka ya? Nah ini cuttlefish, nice. Westi lucu. Bebeknya. Banyak kok. Nah, udah ada ya. Nggak bisa, Bu. Bisa kok, Bu. Don't worry. Pasti bisa. Silakan. Oh, cow. Nice. I love your cow, Mbak. Nice. Ayo, saya kasih waktu 1 menit lagi. Penuhin gambarnya. Nice monkey. Ini saya coba pakai HP, Bu. Bisa, Bu? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, nggak mau. Ya, saya udah klik-klik plusnya. Nah, itu gambaran saya. Karena saya nggak bisa gambar, saya gambar germ. Oke. Nanti boleh dilanjut-lanjut sendiri ya. Tapi kalau sudah keluar dari Zoom, linknya hilang kecuali Bapak dan Ibu sudah copy duluan ya. Nah, ini masih ada gambar nih. Walaupun saya stop sharing, tetap terlihat di laptop atau HP masing-masing ya, karena dia kan real time ya. So don't worry. Ya, rasanya cukup sekian kali ya. Nanti silakan di-explore masing-masing lagi. Karena banyak sekali ide-ide yang bisa kita pakai untuk Padlet ini. Saya kembalikan ke Pak Nur sebagai moderator. Ya, terima kasih Bu Sapitri. Luar biasa sekali. Ternyata Padlet sangat menggugah kreativitas guru maupun juga siswa yang kita ajari, pasti sangat menggugah sekali ya Bu Sapitri ya. Bu Sapitri sudah pengalaman menggunakan Padlet, jadi beliau share ini pengalaman beliau kepada kita supaya kita semua memanfaatkan aplikasi ini. Sayang jika tidak dimanfaatkan. Mudah-mudahan lebih baik kita mencoba ya nantinya dan melihat hasilnya gimana ke anak-anak kita gitu, di sekolah. Sayangnya waktu kita tidak bisa berlama-lama lagi. Sebenarnya kita pingin berlama-lama, pingin lebih banyak lagi yang bisa kita eksplor tentang ini. Juga ada teman-teman yang ada di sini yang tadi izin live sebentar, nanti mau kembali lagi, tapi kita sudah tidak bisa lagi menyiapkan waktu.
menunggu mereka untuk bergabung kembali. Jadi ini satu tanda bahwa hari ini Padlet yang sudah dijelaskan Bu Sapitri sangat menggugah kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mari kita aplikasikan lagi. Kalau ada kesulitan bisa kontak beliau, Bu Sapitri, atau kontak ke MGMP Bahasa Inggris Kota Samarinda. Dan satu lagi, hasil rekaman hari ini akan di-share ke channel YouTube-nya MGMP Kota Samarinda. Jadi teman-teman bisa lihat juga nanti di sana. Jangan lupa subscribe dan share ya, dan like juga supaya channelnya berkembang dan kita bisa terus mengupload video pembelajaran dengan baik. Selanjutnya saya moderator undur diri. Selanjutnya diserahkan ke host-nya Bu Maria. Silakan Bu. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Bu Sapitri. Ayo kita tepuk tangan dulu untuk Bu Sapitri. Tepuk tangan ini aja, virtual. Virtual. Ada di icon di bawah. Ya Bapak Ibu, menyenangkan sekali bukan belajar Padlet. Saya yakin siswa-siswa kita nanti juga akan sama excited-nya dengan kita bila kita menggunakan Padlet dalam KBM kita. Terima kasih banyak untuk Bu Sapitri dan Pak Nur yang sudah berbagi hari ini, dan apresiasi tertinggi saya sampaikan kepada seluruh partisipan hari ini, baik yang datang dari Samarinda, dari luar kota Samarinda di Kaltim, dan terutama Bapak Ibu guru dari luar Kalimantan Timur. Terima kasih banyak. Nanti jangan lupa exit tiket ada di kolom chat, tapi sebelum tutup kita foto dulu. Bapak Ibu yang lain pasti banyak yang perlu foto buat laporan. Silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Kita mulai dari halaman pertama dulu. Sampai ke Ibu Ria ya. Ya. Ibu Esti. Bapak Ibu silakan ini digunakan nanti untuk disampaikan ke sekolah. Siapa tahu ada penggantian. Ibu Ria Lestari bisa buka kamera? Atau kalau tidak ada tidak apa-apa juga. Oke, siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Bentar Bu, masih ada chat yang muncul. Ada chat muncul, sorry. Sebentar, chatnya muncul, sebentar. Kita ulang lagi, halaman pertama. 1, 2, 3. Save. Oke, berikutnya yang halaman kedua. Dari Ibu Nining sampai Ibu Esti lagi. Bu Herlina, Bu Nurinda. Oh, mungkin nggak ada kali ini ya. Pak Nur. Oh, Pak Nur 2 akun ya? Iya. Oke, Bapak Ibu yang di halaman kedua. Ibu Ujik bisa, ini, maaf, itu kayaknya terlalu terang background-nya. Background-nya flyer kayaknya itu ya. Ada bitmoji-nya kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Ya, kelihatan orangnya. Background-nya dinonaktifkan dulu kali Bu Ujik sebentar. Supaya kelihatan wajahnya. Ya. Oh, mungkin. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Tahan napas. Sudah tahan napas, tapi Ibu Ujik mau perbaikan Mbak? Ini nggak kelihatan bagus. Oh, nah itu sudah. Ya, ulangin Bu. Kita ulang lagi. Yang halaman 2, kita ulang lagi. Senyum yang manis, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, thank you. Nanti saya posting di grup MGMP, kalau yang mau private
nanti bisa dikirim, tinggal WA aja nanti ke Ibu Safitri, ke Pak Nur atau ke saya. Nanti di-upload di Facebook. Oke. Ya. Iya. Bapak Ibu, dengan demikian berakhir acara kita hari ini. Jangan lupa exit tiketnya diisi, kemudian di situ ada satu pertanyaan untuk tingkat kepuasan Bapak Ibu terhadap acara ini. 1 paling tidak puas, 5 sangat puas. Silakan diisi. Ada di chat ya Bu ya? Ada di chat. Masih ada kan? Saya taruh lagi. Masih ada ya. Di share kali. Oke, paling bawah. Kami sampaikan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu bergabung dengan MGMP Bahasa Inggris SMP Kota Samarinda. Sampai jumpa di acara-acara MGMP selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Sehat-sehat selalu, semangat. Terima kasih Bu Safitri. Sama. Thank you Bu Safitri, Mbak Maria sayang, dan Pak Nur. Bye-bye. Mbak Wiwit.